Kutipan babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino, episode ke-84. Raden Pangulu di Tembayat memberontak. 6 hari sudah Kapten Hohenrop berada di Jogja. Ada prajurit yang melapor bahwa di desa Tembayat muncul pemberontakan. Ada seorang yang mengangkat diri menjadi raja. Namanya Raden Pangulu. Desa-desa yang ditaklukkan adalah sebelah selatan Tembayat sampai Gunung Kidul. Mendengar laporan tersebut, Komandan Hohenrop sangat marah. Segera diperintahkan pasukan untuk naik ke Tembayat. Yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas adalah seorang kliwon dari Kawirogunan. Namanya Ki Wirowongso. Segera Ki Wirowongso berangkat bersama para panegarnya. Ketika perjalanan Wirowongso sampai di Wedi, dia mendengar kabar yang menyebutkan bahwa Raden Suryokusumo ikut-ikutan ulah Raden Pangulu. Dia melihat ada 6 orang berkuda yang mencurigakan menuju Tembayat. Pagi harinya Ki Wirowongso bersiap berangkat dari desa Wedi. Ketika sampai di Tembayat, musuh sudah mengetahui kedatangan Wirowongso. Raden Pangulu bersama pasukannya sejumlah 300 orang telah menghadang. Mereka bertekad akan melakukan perang sabil melawan serdadu Kompeni Belanda yang telah mulai masuk ke tanah Jawa dan menguasai keraton. Maka semangat mereka pun menyala, tidak kenal takut. Ketika Wirowongso datang, mereka langsung menerjang. Ki Wirowongso tak sempat mengokang senjata. Pasukan Raden Pangulu telah menubruk dan memojokkan pasukan Wirowongso. Karena merasa ciut hatinya, Ki Wirowongso dan pasukannya melarikan diri. Pasukan Ki Wirowongso lalu mundur ke Gundang. Mereka berhenti di desa Trunuh dan kemudian beristirahat di dekat pasar. Ki Wirowongso lalu mengirim utusan ke Jogja untuk melapor kepada Komandan Hohenrop bahwa pasukannya kalah perang. Ki Wirowongso meminta bantuan pasukan Kompeni. Hohenrop segera menanggapi dengan menyiapkan pasukan Jawa dan Kompeni. Hohenrop sendiri yang akan maju ke Tembayat. Pagi hari berikutnya, pasukan Kompeni dan Jawa sejumlah 700 prajurit sudah siap berangkat. Sementara itu di Tembayat, Raden Pangulu setelah berhasil mengusir Ki Wirowongso lalu berembuk dengan para pembantunya. Mereka sepakat untuk menyerang musuh di Gundang. Alasan mereka mengincar Gundang karena tempat itu strategis dan menjadi lalu lintas pasukan Kompeni yang akan ke Jogja. Kalau sewaktu-waktu pasukan Kompeni lewat, mereka bisa menyergap. Raden Pangulu sudah meminta pendapat kepada Raden Suryokusumo yang juga setuju dengan rencana itu. Namun beliau belum sempat melaksanakan rencana. Pasukan Kompeni di bawah pimpinan Kapten Hohenrop telah tiba. Kapten hanya membawa sedikit prajurit, 19 serdadu Kompeni berkuda dan prajurit Ternate berkuda sejumlah 22 orang. Adapun serdadu darat Kompeni masih tertinggal di belakang. Posisi mereka masih berada di Kajoran bersama Raden Aryo Pringgoloyo. Ketika Kapten Hohenrop melihat musuh di depan, dia memberi isyarat kepada pasukan agar berhati-hati. Di pihak lain, Raden Pangulu sudah melihat pasukan Kompeni datang, maka langsung menerjang. Banyak para kaum yang ikut berperang dengan alasan jihad fisabilillah. Mereka maju ke medan perang sambil membawa kitab Al-Quran dan mengulum jampi-jampian. Namun mereka tidak memakai kuda, hanya menjadi prajurit darat. Hanya pemimpin mereka Raden Pangulu yang naik kuda. Kompeni telah bersiap menahan serangan pasukan Raden Pangulu. Ketika sudah dekat, serdadu Kompeni menyambut serangan Raden Pangulu dengan tembakan senapan. Namun semua senapan tiba-tiba ngadat. Sampai ditembakkan 3 kali senapan tidak menyala. Dicoba keempat kali pun tetap mejen. Raden Pangulu leluasa menyerang seolah tanpa perlawanan. Para kaum terus menyemburkan jampi-jampian dari mulut mereka. Mereka berteriak hendak jihad fisabilillah. Ketika mereka sudah dekat, Kapten Hohenrop membidik dengan pistol, tapi lagi-lagi senjatanya mejen. 3 kali sang komandan menarik pelatuk, senjata tak berbunyi sama sekali.
Andai musuh membawa tombak, pasti Hohenlohe sudah tewas, karena sudah sangat dekat dengan musuh. Saudara Kompeni dan prajurit Ternate ketakutan, karena senjata mereka tak berguna. Sedangkan pasukan Kompeni Islam masih jauh di belakang. Sementara itu di belakang, Raden Aryo Indronoto sudah meninggalkan barisan Pringgoloyo dan bermaksud menyusul Kapten Hohenlohe. Namun tak lama dia berbalik lagi. Orang-orang menertawakan Raden Aryo Indronoto yang sok jago. Di garis depan perang masih berlangsung. Kapten Hohenlohe tak gentar meski pistolnya mejen. Sekali lagi dia mencoba membidik. Kali ini pistolnya berbunyi. Seorang prajurit di belakang Raden Pangulu terkena peluru. Si prajurit berteriak pamit mati. Raden Pangulu menoleh ke belakang. Tiba-tiba semua senapan kompeni berbunyi. Banyak prajurit Raden Pangulu yang terkena tembakan dan seorang lagi tewas. Raden Pangulu segera memutar kuda dan lari mundur. Seorang prajurit Jawa mengejarnya. Raden Pangulu jatuh dari kuda. Si pengejar bersiap menombak. Namun kapten datang dan mencegahnya. Tiba-tiba dari belakang datang prajurit Ternate dan langsung menombak Raden Pangulu. Raden Pangulu tewas di tempat. Komandan Hohenlohe memarahi si Ternate karena sedianya si Pangulu akan ditangkap hidup-hidup. Semula Hohenlohe mengira bahwa Raden Pangulu adalah Raden Suryo Kusumo yang menyamar karena dia kelewat berani. Pasukan Raden Pangulu sudah bubar. Raden Suryo Kusumo lari ke timur dengan diiringi 5 prajurit berkuda. Dalam perang singkat ini sebanyak 37 prajurit dari kubu Raden Pangulu tewas. Adapun serdadu Belanda yang mati seorang. Setelah pertempuran selesai, pasukan kompeni Islam yang berjalan darat di belakang baru sampai bersama Raden Aryo Pringgoloyo. Kapten segera memerintahkan Raden Pringgoloyo untuk membakar rumah-rumah di Tembayat. Pukul 3 sore pasukan Hohenlohe kembali ke Jogja. Sampai di Jogja sudah pukul 11 malam. Pagi hari berikutnya Kapten Hohenlohe mengirim utusan untuk melapor kejadian di Tembayat kepada sang raja. Sesampai di Kartosuro, utusan segera menghadap sang raja dan menyampaikan surat dari Hohenlohe. Isi suratnya menyatakan bahwa musuh di Tembayat telah sirna.